Di negara berkembang, korupsi telah menjadi masalah serius yang menggerogoti sumber daya publik dan menghambat pembangunan. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, teknologi blockchain muncul sebagai solusi potensial untuk mencegah korupsi di Indonesia yang akan kami bahas dalam review artikel kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review artikel kelompok kami dengan judul The Convergence of 5.0 and Forensic Accounting Leveraging Blockchains for Effective Corruption Prevention in Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena penelitian. Penelitian ini didorong oleh beberapa fenomena yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan korupsi khususnya di Indonesia. Berikut adalah beberapa fenomena yang menjadi motivasi penulis untuk menulis artikel ini. Pertama, perkembangan era Society 5.0. Peneliti mencermati adanya pergeseran dari era Society 4.0 menuju era Society 5.0 yang ditandai dengan adanya integrasi dan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Era ini membawa perubahan yang signifikan baik dalam kehidupan, pekerjaan, dan interaksi, yang juga menciptakan peluang dan ancaman baru, termasuk tindakan kriminal seperti korupsi. Kedua, tingginya kasus korupsi. Korupsi merupakan isu global yang kompleks dan menjadi perhatian utama di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Transparency.org, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dalam hal kasus korupsi pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi menjadi semakin penting untuk membangun tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Yang ketiga, tantangan dari praktik akuntansi forensik. Dalam era konektivitas tinggi dan pertukaran data yang luas, praktik akuntansi forensik menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Peneliti mencatat bahwa teknologi 5.0 dapat memudahkan pelaku kejahatan, termasuk korupsi, sehingga diperlukan perubahan kebijakan dan pola kerja pemerintahan untuk mencegah kejahatan yang memanfaatkan teknologi baru. Baik, selanjutnya saya Muslim Fauzan akan melanjutkan materi terkait fenomena apa yang menjadi motivasi peneliti. Yang selanjutnya adalah potensi teknologi blockchain. Penelitian ini juga menyoroti potensi teknologi blockchain sebagai alat pencegahan korupsi. Blockchain menawarkan keamanan, transparansi, dan keandalan data yang tinggi yang dapat membantu dalam catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan mengurangi risiko manipulasi data. Integritas teknologi ini dengan praktik akuntansi forensik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan swasta. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan untuk model implementasi. Peneliti berencana untuk mengembangkan model yang dapat memberikan panduan praktis bagi lembaga pemerintah, organisasi, dan praktik akuntansi dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi blockchain untuk pencegahan korupsi ini. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam penerapan teknologi baru dalam konteks pencegahan korupsi. Baik, selanjutnya beralih ke topik materi selanjutnya yaitu teori apa sih yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada beberapa konsep dan ide utama terkait teknologi blockchain dan penggunaannya dalam konteks pencegahan korupsi. Berikut ini adalah beberapa teori yang disebutkan dalam artikel ini. Yang pertama adalah teori blockchain. Penelitian ini menjelaskan tentang teknologi blockchain sebagai sistem yang memungkinkan penyelesaian transaksi dalam hubungan blok yang terinskripsi dan terhubung secara kronologis. Karakteristik utama dari blockchain yaitu desentralisasi dan sifatnya yang tidak dapat diubah, menjadikannya lebih transparan, aman, dan tahan terhadap manipulasi. Ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana blockchain dapat digunakan dalam pencegahan korupsi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terdapat model anti korupsi 4.0, di mana penelitian ini merujuk pada model yang dikembangkan oleh Azmi dan Nugroho pada tahun 2023 mengenai sistem anti korupsi 4.0. Meskipun model ini sudah ada, peneliti merasa bahwa masih ada kekurangan dalam penerapannya, terutama dalam konteks era 5.0 di mana membutuhkan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi dan mengembangkan model yang lebih komprehensif untuk sistem anti korupsi. Model konsep ini tidak membahas penerapan model keseluruhan sistem anti korupsi di pemerintahan, tetapi hanya menggambarkan pada dasarnya adalah bagian dari
organisasi dari konsep model TOE. Kemudian ada model TOE yaitu teknologi, organization, dan environment, di mana penelitian ini juga menyebutkan penggunaan model TOE yang mencangkup aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan. Dalam konteks adopsi teknologi blockchain, model ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi baru dalam organisasi dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi. Kemudian ada model praktik akuntansi forensik, di mana penelitian ini mengkaji peran akuntansi forensik dalam mengungkap tindakan korupsi dan memastikan integritas laporan keuangan. Dalam konteks ini, penggunaan blockchain diharapkan dapat meningkatkan akurasi audit dan akuntabilitas dalam proses bisnis, serta memberikan bukti yang kuat dalam mengungkapkan tindakan korupsi atau penipuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang mendalam tentang teknologi blockchain. Studi literatur ini memberikan pemahaman tentang konsep dan aplikasi blockchain. Informasi terkini tentang teknologi blockchain dalam pencegahan kasus korupsi di Indonesia. Di dalam penelitian ini juga mencakup tentang analisis potensi dan tantangan dari teknologi blockchain dalam praktik akuntansi forensik dan pencegahan korupsi. Peneliti berusaha memahami bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan secara efektif, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin akan dihadapi saat penerapannya. Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis, peneliti berencana untuk merancang model yang menggambarkan bagaimana blockchain dapat diterapkan secara efektif. Model ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi lembaga, organisasi, dan praktisi akuntansi dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi blockchain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai hasil dan pembahasan. Pada poin pertama, teknologi blockchain memiliki potensi besar sebagai alat untuk mencegah korupsi di Indonesia dengan menawarkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data yang belum pernah ada sebelumnya. Blockchain adalah teknologi digital inovatif yang mencatat dan memverifikasi transaksi secara aman dan transparan melalui jaringan terdistribusi tanpa otoritas sentral. Setiap transaksi tersimpan dalam blok yang saling terhubung, sehingga sulit dimanipulasi. Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam pembayaran kripto, tetapi juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam berbagai bidang, seperti logistik, kesehatan, dan pencegahan korupsi. Dengan keamanan tinggi dan transparansi, blockchain berperan penting dalam membangun sistem yang lebih adil dan dapat dipercaya. Selanjutnya pada poin kedua, peneliti mengusulkan model sistem anti-korupsi blockchain 5.0 yang terdiri dari dua elemen utama, yaitu model adopsi blockchain dan sistem tata kelola pemerintahan. Adopsi blockchain oleh pemerintah sebagai alat untuk menangani korupsi memerlukan strategi yang matang dan kesiapan menyeluruh. Pemerintah harus menentukan kebutuhan spesifik, mengevaluasi teknologi blockchain, membangun infrastruktur yang aman, serta memastikan kepatuhan hukum. Model anti-korupsi 5.0 yang diusulkan menggabungkan adopsi blockchain dan sistem tata kelola yang mendukung, dengan fokus pada dukungan organisasi, regulasi, dan infrastruktur. Persiapan kesiapan organisasi serta penerimaan pengguna sangat penting untuk keberhasilan adopsi blockchain dalam pencegahan korupsi. Selanjutnya, poin ketiga adalah implementasi sistem anti-korupsi blockchain 5.0 memerlukan identifikasi area pemerintahan yang dapat memanfaatkan keunggulan blockchain, evaluasi teknologi, pembangunan infrastruktur, dan operasi blockchain dalam kerangka hukum yang berlaku. Adopsi sistem anti-korupsi berbasis blockchain oleh pemerintah merupakan langkah revolusioner menuju transparansi dan akuntabilitas publik. Proses ini melibatkan identifikasi area pemerintah yang dapat memanfaatkan blockchain, evaluasi teknologi yang tepat, pembangunan infrastruktur yang aman dan andal, serta pelaksanaan operasi blockchain yang mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas dalam pengelolaan data dan transaksi pemerintah. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan utama blockchain meliputi transparansi tinggi, efisiensi dan keamanan data, serta kemampuan deteksi dan pencegahan korupsi. Namun terdapat kelemahan seperti investasi awal yang tinggi dan masalah privasi. Poin pertama yaitu strength, di mana blockchain 5.0 menawarkan kekuatan signifikan dalam pencegahan korupsi melalui transparansi tinggi dan efisiensi serta keamanan data. Setiap transaksi terekam dalam blok yang saling terkait dan tidak dapat diubah tanpa terdeteksi, sehingga memberikan jejak digital yang jelas dan dapat diverifikasi.
Hal ini memungkinkan pelacakan transaksi, transfer sumber daya, dan keputusan penting dengan mudah, yang dapat mengurangi potensi korupsi secara signifikan. Selain itu, sistem desentralisasi blockchain membuatnya lebih aman dibandingkan sistem tradisional karena tidak ada satu titik kegagalan yang dapat dieksploitasi. Lalu pada poin kedua adalah weakness, di mana penerapan teknologi blockchain di sektor pemerintahan memiliki beberapa kelemahan, termasuk investasi awal yang tinggi yang mencakup biaya infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan personel. Selain itu, terdapat masalah privasi dan keamanan karena transparansi blockchain memungkinkan transaksi dilihat oleh siapa saja yang bisa menimbulkan kekhawatiran privasi. Meskipun aman, tantangan lain adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi ini, baik di kalangan staf, pemerintahan, maupun publik, yang dapat menghambat adopsi dan menimbulkan kebingungan. Memahami kelemahan-kelemahan ini penting untuk memastikan keberhasilan penerapan blockchain. Poin ketiga adalah opportunities, di mana blockchain menghadirkan peluang besar seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan melalui seminar atau kursus untuk pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ada juga potensi kolaborasi antar lembaga, baik institusi pemerintah, swasta maupun LSM. Untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, blockchain juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik melalui transparansi, memungkinkan masyarakat memverifikasi transaksi pemerintah secara real time. Selain itu, perkembangan inovasi teknologi dapat membuka peluang adopsi solusi baru untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pemerintahan. Dan poin terakhir adalah threats, di mana penerapan teknologi blockchain menghadapi beberapa ancaman seperti hambatan hukum dan regulasi yang belum mendukung, serta resistensi dari pihak tertentu yang merasa terancam oleh perubahan. Selain itu, blockchain dapat mengalami masalah teknis yang tidak terduga, seperti skalabilitas atau kerentanan keamanan. Perubahan teknologi yang cepat juga dapat membuat kerentanan keamanan. Perubahan teknologi yang cepat juga dapat membuat solusi blockchain segera usang, dan masalah interoperabilitas dapat muncul jika berbagai lembaga pemerintahan mengadopsi sistem yang berbeda. Ketergantungan berlebihan pada blockchain tanpa cadangan juga dapat menimbulkan risiko besar bagi operasi pemerintah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel tersebut adalah peneliti menegaskan bahwa teknologi blockchain ini memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta sebagai alat yang paling efektif untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Jika dikaitkan dengan akuntansi forensik, dapat meningkatkan upaya deteksi dan pencegahan korupsi, serta memberikan bukti yang lebih kuat dalam investigasi kasus-kasus korupsi tersebut. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan blockchain di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur yang kurang memadai, regulasi yang tidak sepenuhnya terangkum, dan serta pengawasan serta pemahaman masyarakat terhadap teknologi ini. Maka dari itu, penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, lembaga pengawas, dan sektor swasta dalam mendorong penerapan teknologi blockchain ini secara efektif dalam upaya pencegahan korupsi. Serta peneliti menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait itu lebih meningkatkan atau mengembangkan infrastruktur teknologi yang diperlukan dalam mendukung penerapan blockchain seperti edukasi dan pelatihan khusus bagi para penggunanya. Jadi itu saja yang dapat disampaikan dari kesimpulan yang terdapat di dalam artikel. Lebih dan kurang kami mohon maaf.